Terima kasih Anda masih bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 yang hebat dan luar biasa. Selamat pagi pula saya sapa ayah dan bunda yang selalu sabar mendampingi putra-putrinya belajar daring di rumah. Alhamdulillah, hari ini edisi Kamis 1 April 2021. Kita berjumpa kembali dalam program kelas mengajar 90,1 RGR FM Radio Pelopor di Tulung Agung. Terima kasih kami sampaikan kepada PGRI Kabupaten Tulung Agung yang telah menginisiasi program ini bekerja sama dengan Diskom Info Kabupaten Tulung Agung dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tulung Agung. Bagaimana kabarnya anak-anak hebatku? Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Program kelas mengajar 90,1 RGR FM pada edisi hari ini masih bersama dengan saya Bu Evi akan mengajak anak-anak untuk belajar bersama melanjutkan pembelajaran tematik pada tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 3 Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6. Silakan anak-anak persiapkan buku tema 9 kalian dan juga alat-alat tulis supaya kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Bagaimana? Sudah siap anak-anak? Ya, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita yel dulu. Semangat, semangat, yes! Anak-anak hebatku, pada pembelajaran tematik tema 9 subtema 3 diawali dengan kegiatan mengamati gambar.
Pada buku tema 9 halaman 100 terdapat 4 buah gambar. Gambar A menunjukkan kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Gambar B adalah kegiatan penebangan hutan. Gambar C kegiatan menembak burung. Dan gambar D kegiatan menanam pohon di sekitar lingkungan rumah. Nah, amati baik-baik keempat gambar tersebut, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, gambar manakah yang menunjukkan usaha pelestarian lingkungan alam? Ayo jawab anak-anak, gambar yang mana? Ya, tepat sekali, gambar A. Ya, kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Mana lagi? Gambar D. Iya, tepat, yaitu kegiatan reboisasi atau menanam pohon di sekitar lingkungan rumah. Berikutnya pertanyaan yang kedua. Gambar mana saja yang menunjukkan perilaku merusak lingkungan alam? Ayo, yang mana? Ya, tinggal 2 gambar ya. Dan ternyata 2 gambar ini menunjukkan perilaku merusak lingkungan alam, yaitu gambar B, penebangan hutan, dan gambar C, menembak burung. Nah, pertanyaan yang ketiga, jelaskan perilaku dan kegiatan manusia yang bisa berdampak positif maupun negatif terhadap lingkungan. Nah, tadi pada gambar A dan D itu menunjukkan usaha pelestarian lingkungan alam. Tentu saja dua kegiatan ini berdampak positif terhadap lingkungan. Kegiatan kerja bakti membuat lingkungan menjadi bersih. Iya, benar. Menjadi bersih, kemudian terhindar dari penyakit dan bencana banjir. Lalu kegiatan pada gambar D itu juga kegiatan yang berdampak positif terhadap lingkungan. Karena dengan menanam pohon, maka lingkungan akan asri, segar karena pohon itu menghasilkan banyak oksigen. Ya. Lalu perilaku atau kegiatan manusia yang berdampak negatif terhadap lingkungan tentu saja yang ditunjukkan oleh gambar B dan C. Iya, kegiatan menebang hutan itu akan berakibat hutan menjadi gundul, udara menjadi panas, dan tentu saja bisa menimbulkan berbagai bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Nah, berarti lingkungan akan menjadi rusak ya kalau seperti itu. Gambar C juga demikian. Ketika melakukan kegiatan menembak burung, maka eh, beberapa jenis burung yang ditembak ini bisa menjadi punah. Apabila beberapa jenis burung ini punah, maka akan mengganggu keseimbangan ekosistemnya. Seperti itu ya anak-anak. Dari kegiatan mengamati gambar tadi, kita menjadi tahu betapa pentingnya lingkungan alam dan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Kita juga jadi mengerti dan sadar bagaimana harus berperilaku terhadap lingkungan agar dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Nah, pada pembelajaran 1 ada kegiatan Ayo Membaca. Bacaan berjudul Pemanfaatan Alam oleh Manusia. Nah, anak-anak, mari kita lakukan kegiatan membaca bersama. Anak-anak dapat membuka buku tema 9 halaman 102 dan 103 untuk membaca bacaan ini bersama dengan Bu Evi. Ya, siap ya anak-anak? Mari kita mulai membaca. Pemanfaatan alam oleh manusia. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Manusia memanfaatkan seluruh bagian alam, baik abiotik
tak hidup maupun biotik hidup secara berlebihan tanpa memikirkan akibatnya. Sekali manusia melakukannya dengan sembarangan, kerusakan lingkungan yang terjadi akan menyebabkan kerusakan lingkungan berikutnya. Manusia memanfaatkan lingkungan abiotik, yaitu tanah, dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan. Batu bara adalah salah satunya. Selain itu, berbagai jenis bahan logam mulia bernilai tinggi pun ditambang. Emas dan perak merupakan salah satu bahan tambang logam mulia yang paling banyak dicari karena nilainya tinggi. Bahan tambang lain yang diambil dari bagian dalam lapisan bumi adalah nikel, timah, dan bauksit. Tidak hanya lingkungan abiotik yang dimanfaatkan manusia, hampir semua jenis tumbuhan dan hewan juga dimanfaatkan oleh manusia. Ada dua jenis hewan, yaitu hewan peliharaan dan hewan liar yang hidup bebas di hutan. Manusia membudidayakan beberapa jenis hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti ayam, sapi, beberapa jenis ikan, dan lainnya. Hewan-hewan yang tidak dibudidayakan dan hidup bebas di hutan seringkali diburu manusia. Ada yang diburu untuk diambil kulitnya, bulunya, atau bagian tubuh lainnya, seperti cula badak dan gading gajah. Perburuan manusia yang tidak terkendali menyebabkan menurunnya populasi hewan tersebut secara drastis. Apabila hal tersebut dibiarkan, hewan tersebut akan mengalami kepunahan. Demikian halnya dengan beberapa jenis tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan manusia, obat, dan peralatan rumah tangga ditanam dan dibudidayakan. Beberapa tumbuhan mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi, misalnya pohon jati dan pohon cendana. Tekstur kayu yang bagus dan kokoh pada kayu pohon jati sangat disukai para pembuat mebel. Kayu cendana mempunyai aroma yang khas dan diburu banyak orang untuk pembuatan minyak wangi, hiasan, kipas tangan, dan figura. Setelah kita melakukan kegiatan membaca, bacaan berjudul pemanfaatan alam oleh manusia, selanjutnya mari kita lakukan kegiatan ayo berlatih, yaitu membuat pertanyaan berdasarkan bacaan menggunakan beberapa kata tanya. Kata tanya apa saja yang bisa kita gunakan? Bisa menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kalimat tanya ini bisa kalian tuliskan pada sebuah kartu tanya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh membuat pertanyaan berdasarkan bacaan. Nah, kita ambil kalimat yang terdapat pada bacaan ya, yaitu kalimat yang terdapat pada paragraf kedua. Bunyinya seperti ini. Emas dan perak merupakan salah satu bahan tambang logam mulia yang paling banyak dicari karena nilainya tinggi. Nah, di sini ada beberapa kata yang perlu digarisbawahi, yaitu kata emas dan perak serta kata nilainya tinggi. Nah, dua kata yang kita garis bawahi ini akan menjadi dasar bagi kita untuk membuat kalimat tanya. Nah, seperti apa kalimat tanyanya? Yang pertama adalah apa contoh bahan tambang logam mulia? Apa kira-kira jawabannya? Ya, yang kita garis bawahi tadi ya, jawabannya emas dan perak. Kalimat tanya yang kedua, mengapa
Emas dan perak merupakan bahan tambang logam mulia yang paling banyak dicari? Apa jawabannya anak-anak? Ya, jawabannya adalah kata kedua yang kita garis bawahi tadi, yaitu karena nilainya tinggi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau membuat kalimat tanya berdasarkan bacaan, maka jawabannya ada atau terdapat di dalam bacaan itu. Seperti itu ya, semoga anak-anak dapat memahaminya. Berikutnya, kita akan melakukan kegiatan Ayo Mencoba. Pada kegiatan ini, anak-anak diminta untuk menentukan kalimat utama dan ide pokok yang terdapat pada bacaan pemanfaatan alam oleh manusia. Kalimat utama dan ide pokok tentu sudah tidak asing lagi ya bagi anak-anak, karena pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajarinya. Nah, di sini Bu Evi hanya akan memberikan satu contoh saja, yaitu yang terdapat pada paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama berbunyi, kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Manusia memanfaatkan seluruh bagian alam, baik abiotik tak hidup maupun biotik hidup secara berlebihan tanpa memikirkan akibatnya. Sekali manusia melakukannya dengan sembarangan, kerusakan lingkungan yang terjadi akan menyebabkan kerusakan lingkungan berikutnya. Nah, berdasarkan kalimat yang terdapat pada paragraf 1, terlihat bahwa kalimat utama pada paragraf itu terdapat pada kalimat yang pertama, yaitu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Jadi kalimat utama pada paragraf 1 adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Jadi sama persis seperti kalimat yang terdapat pada bacaan. Nah, berdasarkan kalimat utama itu, kita bisa menentukan ide pokoknya. Nah, pada paragraf 1 tadi menjelaskan tentang pemanfaatan alam oleh manusia ya. Nah, berarti kita bisa menjadikan itu sebagai ide pokok bahwa pemanfaatan alam oleh manusia seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Seperti itu. Nah, bagaimanakah kalimat utama dan ide pokok paragraf berikutnya, paragraf 2 sampai dengan paragraf keempat? Silakan anak-anak baca kembali secara teliti sehingga kalian dapat menentukan apakah kalimat utama dan ide pokok tiap-tiap paragraf. Seperti yang kita ketahui, manusia selalu memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang tersedia di lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, sungguh disayangkan, banyak dari kita yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Nah, pada kegiatan Ayo Membaca, ada satu bacaan yang sangat penting untuk dibaca oleh anak-anak, yaitu dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Bacaan ini berisi tindakan-tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab sehingga memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan. Apa saja tindakan itu? Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Manusia seringkali melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan pertanian, permukiman, serta mengambil kayu sebagai bahan dalam membuat perlengkapan rumah tangga. Tentu saja, kegiatan ini membuat hutan menjadi gundul dan mengakibatkan daur hidup tumbuhan dan hewan terganggu.
populasi tumbuhan menjadi berkurang bahkan mengalami kepunahan dan hewan pun kehilangan tempat tinggal. Tindakan yang kedua adalah penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Salah satu contoh penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih. Bahan ini menghasilkan busa yang dapat mencemari lingkungan. Busa deterjen akan menutupi permukaan perairan sehingga sinar matahari tidak dapat menembus perairan dan mengganggu proses fotosintesis tumbuhan air. Akibatnya, tumbuhan menjadi kekurangan makanan dan akhirnya mati. Contoh yang lain adalah penggunaan pestisida untuk membasmi hama di sawah. Penggunaan pestisida yang berlebihan untuk memberantas hama tanaman dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan. Dan yang ketiga adalah eksploitasi sumber daya laut berupa kegiatan pengeboran minyak di laut. Ketika kegiatan pengeboran minyak di laut ini mengalami kebocoran, maka menyebabkan minyak mencemari laut. Sinar matahari yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis tanaman air akan terhalang oleh minyak yang menutupi permukaan, sehingga jumlah oksigen berkurang dan hewan laut kesulitan untuk bernafas. Tentu saja hal ini mengganggu ekosistem laut dan daur hidup hewan serta tumbuhan laut. Tindakan yang keempat adalah perpindahan penduduk. Contohnya, penduduk dari desa yang pindah menuju ke kota. Maka kota menjadi sangat padat akibat jumlah pemukiman yang terbatas. Hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh yang memengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Tindakan yang kelima adalah penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar baik bensin maupun solar, di mana pembakaran bahan bakar tersebut menyebabkan polusi udara. Pembakaran bahan bakar tersebut menghasilkan gas karbon dioksida sehingga bumi menjadi semakin panas. Tindakan yang keenam adalah perburuan liar. Sebagian manusia gemar melakukan perburuan liar, baik terhadap hewan maupun tumbuhan, dengan tujuan tertentu. Tindakan ini dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Akibatnya, keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan menjadi terganggu. Dan tindakan yang ketujuh adalah perusakan terumbu karang. Manusia seringkali mengambil terumbu karang karena keindahannya. Padahal terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut. Maka apabila manusia mengambilnya, ikan-ikan akan kehilangan tempat tinggal. Ekosistem laut dan daur hidup hewan laut pun menjadi terganggu. Jika dibiarkan lambat laun, ikan-ikan akan punah. Ya, anak-anak, itu tadi 7 tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab yang berdampak negatif bagi lingkungan. Nah, sekarang coba kalian cari tahu apa saja perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu yang dapat merusak lingkungan. Kalian dapat menentukan narasumber yang berdekatan dengan rumah kalian, seperti bertanya kepada orang tua, teman, atau tetangga. Nah, berdasarkan kegiatan wawancara yang kalian lakukan, buatlah laporan hasil wawancara. Seperti apa bentuk laporannya? Kalian bisa melihat pada buku tema 9 halaman 108. Di atas sendiri tulislah laporan hasil wawancara. Kemudian di bawahnya
Tulis nama kalian sebagai pewawancara dan pertanyaan yang diajukan adalah apa saja perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu yang dapat merusak lingkungan. Selanjutnya, tulislah hasil wawancara pada sebuah tabel yang terdiri dari kolom nomor 1 sampai 10. Kemudian nama narasumber, tuliskan siapa saja nama narasumber yang kalian wawancarai, lalu tuliskan apa jawaban dari narasumber tersebut. Dan di akhir laporan, kalian buat kesimpulan hasil wawancara. Coba anak-anak lakukan kegiatan wawancara ini sehingga kalian dapat mendapatkan informasi yang lebih tentang perilaku dan kegiatan orang-orang yang dapat merusak lingkungan. Mengingat betapa besar ketergantungan kehidupan kita terhadap keberadaan sumber energi, maka sudah sepantasnya lah kita dapat berhemat dalam menggunakan energi ini. Kesadaran untuk berhemat energi harus dimulai dari diri sendiri dan sejak dini. Dimulai dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kesadaran dalam diri tumbuh dan perilaku kita sudah mencerminkan berhemat energi, mulailah untuk mengajak orang lain berhemat energi. Hal tersebut dapat dimulai dengan mengajak anggota keluarga, teman, hingga masyarakat luas. Salah satu caranya adalah dengan membuat poster hemat energi. Anak-anak pasti bisa ya membuat poster hemat energi. Pasti bisa karena pada pembelajaran sebelumnya kita pun sudah belajar untuk membuat poster hemat energi. Buatlah sebuah poster hemat energi pada selembar kertas gambar. Lalu warnailah yang bagus. Apabila kalian sudah selesai membuat poster hemat energi, maka tempelkan gambar kalian ini pada kertas kardus bekas sehingga lebih tebal dan bisa dipajang di dinding rumah kalian. Dengan begitu, poster ini akan dibaca oleh banyak orang dan itulah cara untuk mengajak orang lain berhemat energi. Salah satu sumber energi yang harus kita hemat adalah air. Sekalipun air ini banyak tersedia di sekitar kita, namun jika tidak digunakan secara hemat, suatu saat nanti kita juga akan kesulitan untuk menemukan air bersih. Oleh karena itu, untuk memperingati keberadaan air yang sedemikian penting, dibuatlah sebuah hari sebagai Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya Hari Air Sedunia ini, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Kebutuhan air per hari per orang dapat digambarkan dalam piramida hierarki kebutuhan air seperti berikut ini. Piramida ini tersusun atas 7 tingkat. Tingkat yang paling bawah menunjukkan kebutuhan air yang paling banyak, yaitu 70 liter yang digunakan untuk sanitasi, 60 liter untuk menumbuhkan bahan makanan atau untuk rumah tangga, 50 liter untuk membersihkan rumah. Di atasnya lagi 40 liter untuk mencuci pakaian, 30 liter untuk kebersihan diri, 20 liter untuk memasak, dan yang paling atas adalah 10 liter untuk minum. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang.
Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi. Lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering di musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah perdesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan dan tidak bisa panen. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih. Tindakan-tindakan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Menghemat penggunaan air. 2. Membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Dan yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Menghemat penggunaan air bersih merupakan contoh perilaku yang menunjukkan rasa cinta terhadap lingkungan. Perwujudan rasa cinta lingkungan dapat dilakukan dengan banyak cara, seperti pada lagu berikut. Sebuah lagu bertema lingkungan yang berjudul Aku Cinta Lingkungan, ciptaan Uli Sigar Rusadi. Ayo anak-anak, kita belajar menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Iya, anak-anakku kelas 4 yang Bu Evi sayangi, saat ini kita masih belajar bersama dalam program kelas mengajar 90,1 RGR FM. Kita memasuki pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 ini, kita akan belajar tentang berbagai sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang digunakan untuk menggantikan peran dari sumber energi fosil. Apa saja yang termasuk sumber energi alternatif? Berikut pembahasannya. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi.
Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengeringkan baju, hasil panen, dan membuat garam. Sedangkan energi cahaya matahari digunakan untuk proses fotosintesis dan menghasilkan energi listrik menggunakan alat berupa sel surya. Energi alternatif yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini, energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik berupa alat yang disebut aerogenerator. Sumber energi alternatif yang ketiga adalah air. Energi air biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Energi gerak dari air terjun tersebut dapat digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Pada skala kecil, aliran air dapat dibuat menjadi pembangkit listrik mini yang disebut pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Sumber energi alternatif yang keempat adalah panas bumi. Energi panas bumi yang disebut juga dengan energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Caranya dengan mengalirkan panas bumi berupa uap air untuk menggerakkan turbin-turbin pembangkit listrik. Sumber energi alternatif yang kelima adalah gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, sumber energi alternatif yang keenam adalah bahan bakar bio. Apakah anak-anak sudah pernah mendengar istilah ini? Ya, bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Sudah ingat kembali ya anak-anak? Ya, bahan bakar bio ini terbagi menjadi 3, yaitu biodiesel, bioetanol, dan biogas. Apa perbedaan dari ketiga bio ini? Ya, kita akan pelajari bersama. Yang pertama adalah biodiesel. Biodiesel ini adalah bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan. Di antaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Biodiesel ini dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar solar. Berikutnya adalah bioetanol. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bahan bakar bensin atau premium. Dan yang ketiga adalah biogas. Biogas adalah bahan bakar bio yang berasal dari kotoran hewan. Kotoran hewan yang ada, misalkan kotoran sapi, dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah, sebuah lubang yang besar.
Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan menghasilkan gas metana yang dapat digunakan sebagai sumber energi panas kompor. Selain itu, bahan bakar ini juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan sekaligus untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Namun, kesadaran untuk melakukan usaha-usaha pelestarian lingkungan tersebut tidak sepenuhnya disadari dan dilakukan masyarakat. Bahkan, ada sebagian masyarakat yang berperilaku tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Contohnya adalah pemakaian benda atau zat yang dapat mengakibatkan perubahan pada alam. Seperti apa contohnya? Pada buku tema 9 halaman 126 diberikan satu contoh, yaitu penggunaan pupuk kimia yang mengakibatkan perubahan pada alam apabila digunakan secara berlebihan dalam jangka panjang, maka bisa mengurangi kesuburan tanah dan menurunkan produktivitas pertanian. Maka sifat dari pupuk kimia adalah merusak. Nah, apalagi contoh yang lain dari pemakaian benda atau zat yang dapat mengakibatkan perubahan pada alam? Silakan anak-anak mencari informasi dan data dari berbagai sumber referensi, bisa buku, majalah, koran, atau artikel. Anak-anak, bila tadi kita sudah belajar tentang perilaku manusia yang dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan, kali ini kita akan belajar tentang sikap manusia yang justru dapat membawa dampak yang baik bagi kehidupan. Sikap apakah itu? Nah, pada pembelajaran 4 ini kita akan belajar tentang sikap persatuan dan kesatuan. Sikap persatuan dan kesatuan ini sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Karena masyarakat Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ras, dan golongan. Nah, nilai-nilai persatuan harus diterapkan dalam segala segi kehidupan dan dalam berbagai lingkungan, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Berikut ini contoh-contoh yang akan saya berikan untuk menunjukkan tentang sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, sikap persatuan dan kesatuan di rumah. Contohnya, bersikap menyayangi sesama anggota keluarga. Kemudian mengembangkan sikap toleransi antar anggota keluarga. Atau bisa juga dengan membantu ibu mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah. Bagaimana dengan sikap persatuan dan kesatuan di sekolah? Ya, contohnya melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Di sana ada nilai persatuan dan kesatuan karena biasanya piket kelas dilaksanakan secara bersama-sama. Ada kerjasama antar anggota piket. Kemudian sikap yang kedua, tidak memilih-milih teman saat bergaul. Siapa saja kita ajak berteman. Kemudian tidak mengejek teman yang berbeda dengan kita, baik berbeda suku, agama, atau ras. Jadi selalu menghargai perbedaan yang ada antar teman. Lalu sikap persatuan dan kesatuan yang ada di masyarakat, contohnya adalah ketika ada kegiatan gotong royong, ikut serta berpartisipasi.
sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kalian masih pelajar, ya seperti bantu-bantu mengangkat sampah dimasukkan ke dalam tempat sampah seperti itu. Kemudian bersikap ramah kepada tetangga. Bertemu dengan tetangga, tersenyum dan disapa. Serta apabila ada masalah dalam masyarakat, maka diselesaikan secara baik-baik atau dengan bermusyawarah. Apabila kegiatan seperti itu dapat dikembangkan, dimulai dari diri sendiri, maka akan tercipta persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi tentu kalian semakin tahu apa saja sikap atau perilaku yang menunjukkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang coba kalian amati gambar yang terdapat pada buku tema 9, halaman 134 dan 135. Bagaimana pendapat kalian mengenai gambar tersebut? Apakah perilaku atau sikap orang-orang pada gambar mencerminkan persatuan dan kesatuan? Ayo coba amati. Di sana terdapat 5 buah gambar. Gambar yang pertama adalah ada seorang anak yang menjenguk temannya yang sedang sakit. Gambar yang kedua, 2 orang anak yang sedang bertengkar. Gambar yang ketiga, kegiatan kerja bakti di lingkungan sekolah. Gambar keempat, kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Dan gambar yang kelima adalah kegiatan penebangan hutan. Nah, bagaimana pendapatmu terhadap gambar yang pertama, anak-anak? Ya, menjenguk teman yang sedang sakit mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan atau tidak? Ya, tentu saja. Menjenguk teman yang sakit itu akan memberikan semangat bagi teman yang sakit itu supaya semakin cepat untuk sembuh, hatinya menjadi senang, merasa diperhatikan. Ya, tentu saja mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan ya, karena timbul kerukunan antar 2 orang ini. Bagaimana dengan gambar yang kedua? 2 orang yang sedang bertengkar mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan atau tidak, anak-anak? Ya, tentu saja tidak ya jawabannya. Karena bertengkar dengan teman itu akan menimbulkan perpecahan di antara kedua orang itu. Ya, bagaimana dengan gambar yang ketiga, keempat, dan kelima? Silakan sampaikan pendapat kalian. Oh ya anak-anak, Bu Evi ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian pernah mengikuti kegiatan kerja bakti? Iya, pernah. Di manakah kalian mengikuti kegiatan kerja bakti itu? Di mana anak-anak? Di sekolah? Oh iya, setiap Jumat pasti ada kegiatan Jumat bersih ya. Apakah di lingkungan masyarakat kalian juga ikut kerja bakti? Ya, walaupun di masyarakat seringkali yang mengikuti kerja bakti adalah orang dewasa, tetapi tidak ada salahnya kalian anak-anak juga ikut serta berpartisipasi. Mengapa? Karena kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat ini sangat banyak manfaatnya. Selain memupuk jiwa persatuan dan kesatuan, kerjasama antar anggota masyarakat juga berguna dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum. Selain itu, kerja bakti juga dapat menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, dan nyaman. Ayo, siapa yang merasakan manfaat itu? Ya, tentu saja masyarakat, juga termasuk kalian ya. Iya. Nah, coba sekarang kalian lakukan kegiatan bertanya kepada narasumber untuk mencari tahu kerja bakti apa saja yang sering dilakukan oleh warga masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Ya, kalian tentukan siapa saja narasumbernya.
Kemudian tanyakan, apa saja kerja bakti yang sering dilakukan oleh warga masyarakat di sekitarmu? Dan apa saja manfaatnya? Ya, lagi-lagi melakukan kegiatan wawancara ya. Iya, kegiatan wawancara ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi, menambah pengetahuan lagi kan? Iya, jadi anak-anak lakukan kegiatan wawancara ini dan seperti biasa, setelah selesai melakukan wawancara, buatlah laporannya seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Anak-anak hebatku, jangan beranjak dari program kelas mengajar 90,1 RGR FM ya, karena kita masih akan melanjutkan belajar pada pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5, kita akan kembali mengamati dua buah gambar. Gambar yang pertama adalah kegiatan penebangan hutan dan gambar yang kedua hutan yang telah gundul. Dari dua buah gambar ini, coba jawablah pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita akan belajar untuk menjawab pertanyaan ya anak-anak. Kita belajar bersama. Coba jelaskan perubahan lingkungan alam yang tampak pada gambar-gambar di atas. Kegiatan penebangan hutan tentu saja mengakibatkan perubahan lingkungan alam, yaitu hutan yang semula hijau dipenuhi tumbuhan berubah menjadi gundul, gersang, dan udaranya bagaimana anak-anak? Udaranya akan terasa semakin panas. Ya. Pertanyaan yang kedua, menurutmu apa yang menjadi penyebab perubahan alam pada gambar di atas? Alam yang semula sejuk, segar, udaranya berubah menjadi panas. Itu disebabkan karena apa? Tahukah kalian, tumbuhan itu merupakan penghasil apa anak-anak? Oksigen. Iya, sehingga disebut sebagai paru-paru dunia ya. Hutan disebut sebagai paru-paru dunia. Ketika hutan ini tidak ada lagi tumbuhan, maka bagaimana oksigennya? Tentu saja semakin berkurang. Maka hal inilah yang menyebabkan udara di bumi menjadi semakin panas. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan dampak yang ditimbulkan dari perubahan tersebut. Ketika bumi menjadi semakin panas, maka terjadilah perubahan iklim di sana. Ya, jadi iklim tidak menentu, menjadi tidak menentu. Seharusnya musimnya penghujan menjadi terlambat musim penghujannya, musim kemaraunya menjadi semakin panjang, kekeringan terjadi di mana-mana, suhu bumi semakin meningkat dan bencana alam pun terjadi di mana-mana seperti bencana banjir dan tanah longsor. Dari penjelasan tadi dapat diketahui bahwa aktivitas manusia itu dapat menyebabkan perubahan pada lingkungan alam. Nah, apakah contoh-contoh lain terjadinya perubahan lingkungan alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia? Nah, kembali anak-anak, kalian literasi yaitu mencari informasi dan data dari berbagai sumber referensi, bisa dari buku, majalah, surat kabar, atau dari internet. Tanya ke Mbak Google ya, boleh. Ya, jadi kalian bisa mendapatkan banyak informasi tentang apa saja aktivitas manusia yang dapat mengubah lingkungan alam. Pada buku tema 9 halaman 140 diberikan contoh, yaitu contoh perubahannya adalah pemanasan global atau global warming. Lalu bentuk-bentuk perubahannya apa? Yaitu keadaan sebelumnya
Sebelum terjadinya pemanasan global, perubahan iklim dan cuaca itu terjadi secara teratur. Jadi musim kemarau maupun musim penghujan itu sesuai dengan waktunya. Tetapi bagaimana keadaan sekarang? Keadaan sekarang terjadi perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa musim itu menjadi tidak menentu waktunya. Suhu di bumi juga cenderung meningkat. Faktor penyebabnya apa? Memanasnya suhu bumi yang penyebabnya adalah kerusakan pada lapisan ozon. Ya, lapisan ozon ya, ingat kembali ya anak-anak, yaitu lapisan yang ada di atmosfer bumi yang berguna untuk menahan sinar matahari yang berbahaya seperti sinar ultraviolet ya, itu supaya tidak langsung menembus ke bumi. Tetapi karena terjadi kerusakan sehingga sinar matahari yang berbahaya langsung menembus bumi sehingga suhunya di bumi semakin panas. Nah, dampak apa yang ditimbulkan? Tentu dampaknya adalah dampak negatif. Tidak ada dampak positifnya ya. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah naiknya permukaan air laut karena mencairnya es di kutub. Jadi ketika suhu bumi semakin panas, es di kutub menjadi mencair, sehingga permukaan air laut menjadi naik. Selain itu, banyak petani yang gagal panen karena musim yang tidak menentu. Itu satu contoh. Nah, bagaimana dengan bentuk-bentuk perubahan lingkungan alam yang lain? Silakan, tadi sudah saya sampaikan literasi ya anak-anak. Literasi dengan cara mencari berbagai informasi dari berbagai sumber. Berkaitan dengan perubahan lingkungan alam yang terjadi di bumi saat ini, seperti terjadinya pemanasan global atau global warming, maka apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah mengadakan usaha-usaha pelestarian sumber daya alam. Seperti apa contohnya? Yang pertama yaitu penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau disebut dengan reboisasi. Kemudian kita juga bisa menghemat penggunaan bahan bakar dan listrik. Lalu yang ketiga, menggunakan energi alternatif, misalnya energi matahari dan energi air. Yang keempat, melakukan pembibitan jenis tanaman unggul. Yang kelima, melakukan daur ulang bahan bekas. Keenam, tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan, baik sungai, danau maupun laut. Yang ketujuh, tidak menebang hutan secara sembarangan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ketika menebang hutan, maka kita harus melakukan secara tebang pilih. Artinya, kita hanya menebang pohon-pohon yang sudah berusia tua dan setelah menebang mau menanam dan menggantikan dengan pohon yang lebih muda. Dan yang kedelapan, tidak menangkap ikan dengan menggunakan racun, listrik, dan bahan peledak. Ya, anak-anak, apabila kita dapat melaksanakan usaha-usaha pelestarian alam ini dengan baik, maka kita akan dapat memandang alam di sekitar kita masih dalam keadaan yang segar, sejuk, indah dan nyaman seperti lirik lagu berikut ini. Lagu berjudul Memandang Alam.
memandang alam dari atas bukit. Sejauh pandangku lepaskan, sungai tanpa berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan, sungai tanpa berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Anak-anak hebatku, tak terasa kita sudah sampai pada pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 ini kita akan belajar tentang pelaksanaan hak dan kewajiban. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak kita sebelum kewajiban kita laksanakan dengan baik. Contoh sederhana adalah ketika kamu menginginkan nilai yang bagus. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus belajar terlebih dahulu. Nah, berikut ini beberapa contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Yang pertama, jika ingin sehat, kamu harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalmu. Yang kedua, jika ingin terhindar dari banjir, jangan membuang sampah di sungai atau jangan membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, jika kamu menginginkan udara yang bersih, kamu harus mau menanam pohon. Itulah contoh sederhana pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, harus kalian ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan akan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sehingga tidak dibenarkan jika warga negara hanya melaksanakan salah satunya. Apakah itu hak atau kewajiban? Kedua-duanya harus dilaksanakan secara merata dan seimbang. Pernahkah kamu melihat kejadian seorang warga negara tidak memperoleh haknya sebagai warga negara? Apakah kamu sendiri pernah mengalaminya? Bagaimana dengan hak kamu untuk memperoleh pendidikan yang layak? Sudahkah terpenuhi? Coba kamu bayangkan, jika orang tuamu melarang atau membatasimu untuk bersekolah dan memperoleh pendidikan, sementara kamu ingin sekali meraih cita-citamu, ingin seperti teman-temanmu yang lain menuntut ilmu setinggi-tingginya. Bagaimana perasaanmu dan apa yang akan kamu lakukan? Dalam masalah ini jelas bahwa hak kamu sebagai warga negara telah dilanggar. Oleh karena itu, kamu akan merasa sedih,
kecewa, dan marah. Tindakan terbaik yang dapat kamu lakukan adalah dengan menanyakan langsung kepada orang tuamu dan meminta orang tuamu untuk memenuhi hakmu. Nah, anak-anak, berikut ini ada sebuah contoh akibat tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban secara seimbang, khususnya terhadap lingkungan. Apa ya contohnya? Kalian dapat membaca bacaan berikut ini untuk mengetahui informasi tentang tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban secara seimbang terhadap lingkungan. Bacaan ini berjudul "Mengapa Jakarta Setiap Tahun Banjir?" Yuk kita baca bersama ya anak-anak. Setiap musim hujan, Jakarta banjir. Saat di Jakarta tidak terjadi hujan lebat, tetapi di puncak hujan lebat, Jakarta pasti banjir. Orang-orang menyebutnya banjir kiriman. Mengapa begitu? Daerah puncak di Bogor lebih tinggi daripada Jakarta. Di puncak yang berhawa dingin, banyak didirikan villa tempat berlibur. Pembangunan villa di puncak dilakukan dengan menebang pohon-pohon di hutan-hutan daerah tersebut. Akibatnya, wilayah hutan banyak berkurang. Ketika di puncak turun hujan lebat, air hujan terus mengalir ke bawah karena tidak ada akar-akar pepohonan yang dapat menahan air hujan di dalam tanah. Air hujan terus turun ke daratan yang lebih rendah sehingga terkumpul di sungai. Air sungai akan mengalir deras menuju ke laut. Jakarta berada di dekat laut. Sungai-sungai di Jakarta menerima aliran deras air sungai dari Puncak dan Bogor. Jika sungai di Jakarta cukup besar untuk menampung derasnya sungai, tentu tidak akan terjadi banjir. Namun, sungai-sungai di Jakarta banyak yang sudah sempit dan dangkal. Selain karena lumpur, sempit dan dangkalnya sungai di Jakarta juga akibat kebiasaan buruk warga yang membuang sampah ke sungai. Selain itu, tanah terbuka untuk resapan hujan di Jakarta semakin sempit. Banyak lahan sudah berubah menjadi gedung dan disemen. Ketika hujan, sedikit sekali air yang dapat diserap tanah. Sisa air hujan mengalir ke selokan dan berlanjut ke sungai. Untuk menampung air hujan yang turun di Jakarta saja perlu sungai lebar dan dalam. Apalagi jika ditambah air hujan yang mengalir dari dataran tinggi seperti Bogor dan Puncak. Oleh karena itu, sungai tidak akan muat menampung semua air itu. Akibatnya, air meluap keluar dan membanjiri Jakarta. Anak-anak hebatku, demikian tadi bacaan Mengapa Jakarta Banjir Setiap Tahun menutup pembelajaran tema 9 subtema 3 pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Selalu patuhi 5M untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Memakai masker dengan baik, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak minimal 2 meter, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran dengan membaca doa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Satu pesan dari Bu Evi, waktu tak akan bisa terulang kembali. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang ada saat ini. Gunakan untuk belajar dan menuntut ilmu demi masa depan. Sampai bertemu kembali dengan Bu Evi di kelas mengajar edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Anda di segala suasana, tolong aku
RGR FM.